Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan USAID atau United States Agency of International Development. Terus, gimana ya nasib dan dampaknya sama program tuberkulosis dan HIV di Indonesia? Seberapa besar dampak itu belum bisa dijawab, tak? Saya pikir ya. Aku pikir belum bisa dijawab seberapa jauh dampak itu pada program TB. Ini sama mungkin jawabannya dengan yang HIV ya. Jadi harus dipetakan dulu dengan menggunakan data dari financing landscape yang dipunyai oleh program TB maupun HIV. Dia yang pegang Kemenkes itu, mestinya Kemenkes sekarang ngerti gitu, yang mana yang mungkin akan timpang terdampak langsung gitu ya, yang mana sejauh mana itu akan mempengaruhi juga kinerja program gitu. Kalau menurutku ini kita pakai pengalaman waktu COVID mas, ya COVID ya. Kita bisa cek sih banyak kajian-kajian dampak COVID pada pengendalian penyakit ya, misalnya ya. Ini penyakit menular nih jelas itu mas, dampaknya langsung ya. Jadi misalnya nih, saya belajar dari riset yang saya lakukan tuh TB HIV ya. Kalau kemarin waktu COVID cakupan tesnya turun. Ini artinya berarti banyak orang sakit yang tidak terdiagnosis. Akibatnya apa? Akibatnya ya dia kesakitannya lebih tinggi gitu ya. Dia nggak mendapatkan layanan gitu ya. Terus juga pengobatan turun. Nah ini artinya juga sama, itu kesakitannya akan turun. Jadi infectious diseases itu kena dampak langsung saya kira. Nah termasuk kalau dari COVID itu dampaknya juga yang signifikan kan ke imunisasi misalnya. Jadi karena ada gangguan, cakupan imunisasinya turun, lalu setelah COVID kelihatan kan ada kejadian luar biasa A, B, C gitu. Itu karena kita cakupan imunisasinya turun. Nah, jadi kalau menurut saya yang dampak langsung infectious diseases, penyakit infeksi mas. Nah untuk HIV sendiri ya, ini HIV itu kan kegiatannya banyak, untuk setahu saya ya, pendek pengetahuan saya, Global Fund dan USAID itu banyak membiayai kayaknya untuk ini layanan peer support gitu ya. Jadi untuk ARV, kemudian untuk tesnya juga gitu ya. Jadi nanti dampaknya juga polanya akan sama, turun tesnya, terus juga pengobatannya juga turun. Nah ini akan meningkatkan kematian juga gitu. Terus, langkah apa aja yang harus direspon pemerintah untuk memitigasi hal ini? Kira-kira ada nggak ya program yang perlu diprioritaskan? Ya misalnya CSR-nya gantian untuk dipakai untuk nganterin obat atau social support yang lain misalnya gitu. Hal-hal kayak gitu ya, inovasi-inovasi seperti itu yang harus dicari sih mas. Gitu. Jadi jelas strateginya akan berubah. Maka ini usulan kita ya ini segera dipetakan aja kemungkinan dampaknya seberapa besar itu, kemudian misalnya pada wilayah yang mana terutama, kemudian disusun strategi transisinya. Kalau harus utang ya jangan utang seterusnya gitu. Tadi yang saya sebut transisi itu misalnya berapa utang untuk satu tahun, tapi habis itu setahun kita harus mulai nih dengan cari pembiayaan yang dari kita sendiri. Nah, tetapi menurut saya tuh selama ini yang dilakukan itu untuk exit strategi funding itu masih seputar untuk advokasi gimana caranya menurunkan gap ketergantungan itu sampai sekarang gitu. Nah terus advokasinya itu banyak di pemerintah daerah. Nah jadi kalau exit strategi ya satu ya itu
pemerintah daerah pertama. Cuman kan kita juga ngerti kapasitas fiskalnya pemerintah daerah juga sangat bervariasi gitu. Nah, kalau menurut saya nih, pada daerah yang memang kemampuan fiskalnya tinggi ini kesempatan untuk program-program yang seperti ini yang ya ini kan Kemenkes juga memasukkan TB, HIV ya, itu kan sebagai program prioritasnya juga. Ini mestinya ada advokasi yang lebih masif untuk provinsi yang fiskalnya tinggi kayak DKI gitu. Dah, ini aja take over nih pembiayaan yang ini, misalnya ini di kira itu mampu. Cuman problemnya mungkin kayak Jawa Barat gitu. Jawa Barat itu TB-nya tinggi tapi kemampuan fiskalnya kan enggak. Nah, jadi satu pemerintah daerah itu mungkin perlu ada, ya menurutku sih Kemenkes harus bikin perencanaan transisi nih gitu. Jadi untuk kejar-kejaran sama dampaknya, ini mumpung masih awal gitu ya, itu harus segera dimitigasi. Mungkin aku itu ya pakai logika yang kita dapat dari mitigasi kedaruratan public health yang kita hadapi di COVID ya. Ini ada satu paper penelitianku kan yang kemudian ditulis lagi sama Mas Roni. Memang waktu pandemi jelas banget layanan TB, HIV itu udah terdampak, dari diagnosisnya sampai treatmentnya semua terdampak. Nah, termasuk manajemen programnya, funding, di-cut dan sebagainya. Jadi sebetulnya logikanya bisa dipakai. Di sini kan berarti ada cessation ya, ada cut gitu funding. Berarti ini akan juga ini ya mempengaruhi gitu bagaimana operasionalisasi programnya. Jadi mungkin masa transisi ini perlu dibuat ya, ada plan-plan khusus gitu, terutama daerah-daerah yang merupakan daerah operasionalnya USAID. Nah, di situ dipetakan dulu, terus mungkin di masa transisi ini ya kalau pemerintah bisa langsung backup financingnya ya lebih baik, tapi kayaknya enggak gitu. Jadi mungkin kita akan hutang di tempat lain. Hutang di tempat lain, Mas Hadid, itu menurutku adalah plan yang memang harus dilakukan gitu supaya kita bisa tetap mempertahankan layanan kesehatan dasar. Ini masuk layanan kesehatan dasar, basic health services gitu. Maksudnya ini sama-sama menurutku pemerintah mesti open mind dulu pertama gitu. Jadi misalnya ya program makan siang gitu, mestinya juga mungkin tapi ini kan lagi pertarungannya di politik itu ya, di terutama presiden wakil presiden karena dia highlight ini di masa kampanye. Kalau menurutku bisa, Mas. Jadi misalnya ya kita lihat lagi gitu, mungkin nggak semua target population itu butuh makan siang gratis. Ini di situ, Mas. Jadi kita ya di situ prioritasin lalu geser dananya ke yang lain gitu. Jadi geser alternatif yang lain geser, jadi exit strateginya utang. Dua, geser dari program yang lain. Yang ketiga nih yang penting lagi juga adalah gini, program TB HIV itu sebetulnya komponennya itu, komponen programnya nggak hanya kegiatan yang merupakan tanggung jawab sektor kesehatan, tapi juga ada non kesehatan juga, kayak ya misalnya ya untuk sama kayak saya kira HIV TB itu orang-orang itu butuh social support, Mas. Nah ini biasanya social support ini adalah bidang yang selama ini di cover sama dana-dana eksternal, baik Global Fund, USAID itu biasanya cover yang di situ karena selama ini timpangnya di sektor non kesehatan untuk terutama TB HIV gitu support itu. Cuman kan ini juga butuh konduktornya nih yang bikin, hey kamu geser ini gitu kan. Itu sih menurutku, tapi kita harus bikin plan itu, dan siapa yang harus bikin itu menurutku ya leading sektornya Kemenkes. Nah, kira-kira langkah apa aja ya yang mesti dilakukan masyarakat dalam masa darurat dan minim bantuan luar negeri? Kalau ya pasti kita akan harus berubah strateginya, itu mirip dengan yaitu saya pakai
pakai pengalaman yang studi yang selama pandemi COVID, memang strateginya berubah Mas. Di lapangan tuh orang berusaha untuk mencari cara gitu untuk meningkatkan tes dan juga untuk pengobatan bisa tetap jalan. Kalau yang ini ya waktu pandemi itu misalnya Kemenkes kemudian bikin pengobatan itu misalnya kalau untuk TB biasanya ngambil obat itu fase intensif itu per bulan, dia jadi per 3 bulan gitu. Itu karena ya memang ada, kalau di waktu pandemi memang soal kontak dengan layanan kesehatan yang di frekuensinya diturunkan ya. Tapi di sini mungkin harus ada strategi yang lain gitu. Ya misalnya CSR-nya gantian untuk dipakai untuk nganterin obat atau social support yang lain misalnya gitu. Hal-hal kayak gitu ya, inovasi-inovasi seperti itu yang harus dicari sih Mas. Kalau di masyarakat sendiri mestinya mungkin harusnya secara proaktif masyarakat itu memeriksakan diri. Nah kan screening itu kan yang berupaya aktif kan layanannya, dia datang ke ini ya masyarakat secara aktif. Kita sebut sebagai active case finding kan, pencarian kasus secara aktif. Nah kalau active case findingnya itu turun intensitasnya karena problem pembiayaan ini, maka kita bergantung pada passive case finding. Nah, passive case finding itu keberhasilannya tergantung dari awareness masyarakat, Mas. Sebenarnya sektor swasta itu juga bisa nggak ya CSR gitu. Itu yang kita tulis juga dengan Mas Roni ya. Jadi bisa nggak swasta juga berkontribusi gitu mungkin dalam CSR untuk supaya dia mengedukasi masyarakat untuk bisa pemeriksaan kalau ada gejala. Itu sih mungkin yang perlu. Jadi mendorong awareness-nya lebih tinggi sehingga dia yang datang ke layanannya, karena biaya untuk active case finding-nya udah turun banyak. Terus, dengan kondisi yang sekarang, apakah kita masih harus bergantung pada funding untuk bikin program tuberkulosis dan HIV? Aku kepikir gini sih, sebetulnya tuh isu tentang ketergantungan funding ini udah lama didiskusikan ya. Udah mungkin 10 tahun terakhir udah. Tapi kita selalu tuh, Indonesia tuh kan menjadi target juga ya, prioritasnya si Global Fund, jadi ya di approach lagi, oke, kita apply lagi gitu ya untuk pendanaan, karena memang kenyataannya nanti dilihat Mas, ada rencana aksi nasional TB Indonesia berakhir di tahun 2024. Nah itu kelihatan sebetulnya bagaimana gap pendanaannya. Jadi karena masih ada gap pendanaannya itu, maka memang kita masih butuh tuh pendanaan dari hibah eksternal seperti Global Fund, project yang lain, USAID, mungkin ada funding yang lain, JICA gitu juga punya gitu untuk TB.